Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Oke, teman-teman semuanya, kita ketemu lagi dengan sahabat kita yang istimewa, Teh Feby, bersama Abundant Revolution, yang selalu mengajarkan sesuatu yang mungkin baru bagi kita semuanya, sehingga kita benar-benar menyadari diri kita sebenarnya adalah entitas tanpa batas gitu ya, terhubung kita ini antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, hari ini tentu tidak hanya Teh Feby aja yang hadir. Ada 3 sahabat kita, ada Mbak Norita dari Johor ya, dari Malaysia. Kemudian ada Ibu Nur Aini dari Bekasi, dan satunya lagi ada Mas Muhammad Ilwan gitu ya, dari Kalimantan kalau nggak salah gitu. Nah, senang sekali bisa bertatap layar bersama sahabat-sahabat yang istimewa. Langsung saja yang pertama, Teh Feby, ada kabar apa di Abundant Revolution? Mungkin perlu di-share ke teman-teman semuanya begitu. Silakan Teh. Ya, makasih banyak Mas Hendra. Jadi pertumbuhan Abundant Revolution tuh luar biasa banget Mas, kalau aku lihat. Dia bersama teman-teman, bertumbuh bersama teman-teman di dalam satu pemahaman bahwa mulai mengenali siapa sejatinya mereka yang sudah tanpa batas, entitas tanpa batas yang berkelimpahan. Jadi kekuatannya sebenarnya di titik itu Mas, di titik dimana kita adalah bagian dari Tuhan. Kita adalah yang tanpa batas, kita adalah entitas tanpa batas yang sudah berkelimpahan. Nah, itu penguatan sekali tuh di materi Abundant Revolution kita untuk bisa dipahami bahwa sejatinya kita, semua yang kita butuhkan sudah ada di dalam dirimu, dan itu dikenali di awal materi kita. Nah, nyamannya 30 hari daily rutin itu membuat mereka punya habit baru untuk mengenal sejatinya mereka, bahwa kekurangan, penderitaan, dan lain-lain itu terjadi ketika seseorang melihat ke tempat yang salah. Substansinya, dirinya sejati udah yang tanpa batas, tapi melihat yang terbatas gitu Mas Hendra. Nah, di titik dia yang sejati udah tanpa batas, tapi dia melihat yang terbatas, yang melimitasi dia, berupa emosi, keinginan, dan ego yang kadang merasa diri jadi korban, merasa diri jadi menderita. Disitulah loopingan terus terjadi gitu. Solusinya, mereka terus balik melihat kesejatian mereka yang tanpa batas itu, dan melihat bahwa segala sesuatu yang digelar oleh semesta itu harus mereka sambut sebagaimana judul keutuhan, bahwa sejatinya mereka itu udah cinta murni tanpa batas. Ketika kita bilang cinta, yang bahagia diterima, yang gak enak juga diterima. Ketika kita menerima semuanya, menyadari itu sebagai sebuah keutuhan, di situ segalanya terurai Mas Hendra. Segalanya terurai, loopingan terhenti ketika dia menyadari bahwa dia udah ruang kelimpahan, dia udah ruang kesadaran. Nah, praktek itulah Mas Hendra yang dirasakan oleh Mas Ilwan di Kalimantan, Mbak Nuraini di Bekasi, dan Mbak Norita, Kakak Norita di Malaysia. Dan luar biasa gitu testimoninya kalau menurut aku gitu. Karena buat Bu Nuraini sendiri, tidak hanya terjadi sama diri dia bahwa proyek lancar, nanti mungkin beliau cerita, tapi ketika dia ngajarin lagi sama orang lain, manifest motor loh Mas yang diajarinnya. Jadi gak hanya manifest orang yang belajar loh Mas. Ya, harapan kita itu Mas Hendra, harapan kita adalah teman-teman yang belajar gak tergantung lagi sama kita gitu, karena semua udah ada di sendiri nih. Bentar lagi juga Mbak Nura ini kan lepas, udah nggak akan pernah curhat-curhat lagi Mas, karena udah tahu kuncinya ada di dalam. Buat apa lagi nelfon curhat, udah enggak, udah ada kuncinya di dalam. Begitupun kakak Norita di Johor Baru, sekarang kalau sending message ke aku isinya semuanya kebahagiaan.
itu membahagiakan sekali gitu. Jadi substansinya itu Mas Hendra, dari materi dan daily rutin 30 hari dijalankan, itu isinya cuma sending love di 30 hari itu. Substansi intinya apa? Bahwa cinta menyelesaikan semuanya. Cinta menyelesaikan semuanya. Melarutkan semua permasalahan. Cinta menjadi solusi untuk semua permasalahan kita. Balik lagi ke kita. Balik lagi ke diri kita yang memang sudah cinta sejati itu. Udah cinta murni tanpa batas itu. Solusinya cuma itu, Mas. Dan solusinya gampang banget. Segampang kamu bernafas. Enggak susah, Mas. Nggak disuruh pakai semedi, nggak disuruh pakai meditasi, nggak disuruh pakai mandi kembang, enggak, Mas. Cuma disuruh sadar nafas syukur aja. Gitu Mas Hendra, mungkin pembukaan dari aku. Kalau misalnya kita sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, kalau ingin berjumpa Tuhan tapi harus jauh-jauh gitu ya, butuh effort, butuh uang yang banyak untuk ketemu Tuhan, itu sama seperti lautan yang kemudian dia beli air di pinggir pantai gitu ya Teh ya. Dia udah lautan tapi beli air di pinggir pantai. Kalau analoginya sama kayak gini, Mas. Ikan yang udah ada di samudra luas, tapi dia bilang gini, Mas Hendra, di mana air, di mana air, di mana air gitu. Padahal dia udah ada di dalam laut, udah ada di dalam air. Itu sama kayak kita dulu. Mana air, mana air, mana air, aku mau bertemu air. Padahal dia udah nyemplung di air, Mas. Kurang lebih kayak gitu. Padahal dia udah ada di dalamnya. Dan Allah semesta dan kebaikan itu melingkupi segala sesuatu, termasuk kita. Teh, aku sebelum ke teman-teman yang istimewa siang hari ini, ada sesuatu yang aku agak mengganjal gitu ya, pengen bertanya ke Teh Feby gitu. Nah, setelah kelas, Teh Feby itu kan menafkahkan waktu, tenaga, pikirannya kurang lebih sampai 1 bulan lah ya, untuk kemudian melakukan advokasi, melakukan pendampingan terhadap goals yang teman-teman create secara spesifik gitu. Nah, yang aku pengen tanyakan, goals itu terkadang kan sorry to say agak irasional gitu ya. Misal kayak penghasilan 100 juta rupiah dan lain-lain kan banyak aku melihat goals yang menurutku tidak rasional gitu. Nah, bagaimana kemudian Teh Feby bisa merasionalisasikan goals itu sehingga kemudian bawah sadar orang itu menerima, sementara posisinya dia misalnya bukan pengusaha, bukan seorang digital marketing, bukan seorang content creator gitu. Itu gimana Teh? Ya, betul Mas Hendra. Memang aku juga banyak ketemu situasi seperti itu. Jadi gini Mas, hukum semestanya itu adalah kelimpahan hak semua manusia. Itu hukumnya Mas. Ya, kelimpahan udah ada di default diri dia tuh udah ada di sini saat ini sekarang. Nah, masalahnya itu masih di dunia kuantum Mas. Masih di alam potensi. Nah, di dunia kuantum itu, di alam potensi itu berada di frekuensi di atas 200. Di frekuensi bersyukur, berterima kasih, dan bahagia. Jadi, kalau si orang ini mau dari level manapun dia duduknya, kalau dia daily rutin sebelum tidur dia terima kasih ya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, tabungan semesta itu terbangun Mas untuk duit yang dia mau, gitu loh Mas. Jadi ini memang ada term of condition gitu, bahwa secara defaultnya kelimpahan tanpa batas tuh udah ditaruh di dunia kuantum dalam dirinya masing-masing. Tapi itu merealita atau tidak, atau dia akan rasakan itu dalam realita hidupnya atau tidak, tergantung seberapa besar cintanya dalam hatinya dia itu dia getarkan dalam setiap hari dalam bentuk bersyukur, berterima kasih, menolong orang, meringankan beban orang, menolong orang, memudahkan urusan orang, mendoakan orang. Nah,
itulah yang akan jadi bahan-bahan proses penciptaan berupa tabungan semesta itu. Jadi biasanya aku kalau misalnya contoh nih Mas, ada temen TVB, aku mau manifestasi finansial 1 bulan 10 miliar kata dia. Ya, terus oke, boleh nggak aku tanya? Aku bilang gitu, karena semua prosesnya itu harus melalui tatanan hukum semesta. Maksudnya gimana? Uang 10 miliar itu atau uang angkanya berapapun yang kita mau, dia itu berada di kuantum frekuensi di atas 200 atau frekuensi bersyukur dan berterima kasih bahagia. Sekarang aku tanya, aku bilang sama peserta gitu, kamu saat ini masih nggak ada benci sama orang, kesel sama orang, sebelah sama orang, belum maafin orang, karena frekuensi itu frekuensi di bawah 100, nggak sama frekuensi uang. Nah ini harus dilepas dulu Mas Hendra, harus diterima dulu, diizinkan, dirasakan penuh, dan izinkan dia terurai. Nah ini selesai baru dia bisa quantum jam untuk mewujudkan itu. Caranya gimana? Caranya dia memang harus punya habit baru, banyak bersyukur tadi sebagai bahan-bahan proses penciptaan apa yang dia mau itu terjadi. Karena material yang ada di dunia kuantum itu bisa ketarik itu sama rasa syukur, Mas. Jadi ketika kita bersyukur dan menolong orang lain, itu pintu abundant terbuka lebar, Mas Hendra. Mau dari manapun dia berasal sebenarnya. Nah, tapi kembali ketika misalnya dia mau achieve angka 10M, aku tanya sama dia, paling besar pendapatan kamu berapa? Misalnya paling besar ternyata pendapatan dia 5 juta, itu nggak bisa Mas langsung 10M. Otaknya akan nolak gitu. Jadi harus ada tangga menuju ke arah sana. Paling tidak 2 kali lipat dulu dari itu. Baru nanti naik lagi. Berbarengan dengan tabungan semesta dia juga harus mengikuti proses itu. Karena apa? Karena ini kuncinya Mas Hendra ya. Karena Allah dan sistem kerja semesta itu tidak akan mewujudkan dan tidak akan memberikan apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu inginkan. Misal, aku mau lunas utang, semesta akan baca suara di bibir kamu, tapi semesta akan membaca identitas dirimu yang kamu refleksikan dalam rasa hati kamu. Kalau kamu banyak bersyukur, berterima kasih, bahagia, abundant, nolong orang, itu yang dibaca sama semesta dan itu yang dibalikin lagi. Berupa peluang, berupa rezeki, berupa jalan keluar hutang lunas, berupa banyak kemudahan dibalikin. Karena semesta itu kayak cermin, dia hanya membalikan. Tapi kalau kamu bilang, aku mau uang 10 miliar, aku mau utang lunas, mulut kamu ngomong gitu, tapi hati kamu, iya aku sebel sama orang itu, aku kesel, iya aku marah. Semesta baca ini. Kemarahan, kesedihan, kedongkolan, dan itu yang akan dikabulkan untuk dikasih sama semesta berupa orang-orang baru yang bikin dia kesel, orang-orang baru yang bikin dia marah, orang-orang baru yang bikin dia makin menderita, karena itu request perasaan dia sendiri. Nah itu yang nggak banyak teman-teman tahu Mas Hendra, dan itu yang terbuka di kelas kita. Berarti kalau kita ngomong soal level emosinya Hawkins, ya. Itu memang benar-benar real, dan di Abundant Revolution TVB melakukan pendampingan supaya kemudian level emosinya teman-teman itu naik, vibrasinya naik, energinya naik, selaras dengan apa yang selama ini jadi impian, jadi tujuan, tapi belum kesampaian, begitu ya TVB ya? Betul sekali Mas Hendra. Tapi kesadaran paling pertama adalah mengetahui, bisa nggak terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa kamu sudah yang tanpa batas itu. Bahwa kamu sudah ruang kesadaran, bahwa kamu adalah ruang kelimpahan. Kalau mau cepat ya Mas Hendra, kalau teman-teman mau cepat nih, siapapun yang dengar YouTube ini, kalau mau cepat stay sebagai kelimpahan dan kesadaran aja, itu udah bisa bikin cepat manifesto Mas. Kita bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Kita bukan yang sedih itu, bukan yang marah itu. Kasih jarak, stop dulu sebentar, mundur 1 langkah. Jadi ini ada emosi, kita mundur. Kan biasanya kita melekat gini nih, Febi gue marah, nah lo yang jadi marah. Febi gue kesel atau aku cemas, nempel terus.
kita bukan itu. Bisa nggak mundur dulu satu langkah? Ada cemas, ada kita yang sebenarnya kita. Kalau mau cepet itu Mas, kita hadir sebagai ruang kelimpahan, ruang kesadaran. Kalau yang dilakukan Teh Feby gimana supaya kemudian bisa stay di kesadaran tuh secara konsisten gitu? Karena yang aku alamin gitu ya kadang sadar, kadang ya misuh-misuh gitu ya, jangkrik duit gak balik-balik gitu kalau orang Jawa gitu ya, kurang ajar gitu. Itu masih muncul kayak gitu tuh gimana Teh Feby? Mas Hendra, aku juga hidupnya dulu kayak Mas Hendra. Ada piutang di mana-mana, banyak piutangnya di mana-mana. Sampai ketemu ini Mas, aku sadar bahwa everything is energy. Mas Hendra energi, aku energi. Bukankah uang juga energi? Yes, oke. Bukankah kita sama kayak uang, energi? So, kalau kita adalah energi, uang adalah kita adalah uang, karena satu sama lain itu adalah sama-sama energi, tinggal disamain aja frekuensinya, dan kita akan berada di dalam pusaran itu. Aku biasanya malah sending love Mas, sama yang belum bayar utang. Oh gitu ya. Jadi justru salah satu pelajaran penting. Mendoakan mereka, kirim cinta dari Doakan mereka sehat, doakan mereka lancar, doakan mereka berkelimpahan, tapi mendoakannya dengan fully truly love. Cinta yang benar-benar cinta. Kenapa Mas Hendra? Karena aku sama yang punya piutang, aku sama yang ngutangin aku itu adalah satu. Ini ilmu gila sih. Dia adalah satu. Tidak ada keterpisahan di antara kita. Karena dia adalah cerminan aku. Ketika dia datang bikin aku kesal nggak bayar utang, artinya dia lagi jadi tukang pos untuk kasih tahu aku, Feby, ada endapan emosi. Kamu terima itu dan izinkan dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Jadi aku biasanya nih, kalau tadi Mas Hendra tanya, Feby kalau ada ngeselin gimana? Nah kan beberapa hal aku lagi punya goal nih Mas. Contohnya nih, kemarin aku lagi punya goal pengen punya mobil baru lagi setelah mobil yang satu lagi kemarin itu udah datang. Oh mantap. Aku iseng Mas, maksudnya mau ngasih cerita ke teman-teman cara manifest berapa lama itu. Zenik Hybrid Mas, Zenik Hybrid yang sekarang lagi seru-seru gitu kan, yang buat anak-anak aja lah, kalau kumpul kan banyak kan enak. Nah aku lagi manifestin itu. Pertama rekening bank aku kosongin dulu. Rekening bank yang biasa kurang keluar uang masuk keluar masuk itu aku kosongin dulu. Nah aku manifest itu nih goal. Nah biasanya kalau ada yang kesel-kesel kayak tadi ya, ke-trigger, aku gini, signal semesta ini Jenik mau cepet dateng gitu. Atau kalau uang udah tinggal tipis, aku tulis, aku uang 500 juta lebih sudah Feby terima di rekening bank dengan mudah dan menyenangkan. Itu goal. Lalu kalau ada yang bikin kesel, tiba-tiba gitu ada teman fitnah misal, atau tiba-tiba ada yang nikung bisnis atau apa, aku nggak anggap serius, kan hidup cuma permainan Mas, dan senda gurau belaka. Jadi ketika ada situasi yang nggak enak, aku gini, wow, signal semesta 500 juta bentar lagi, beneran kan? Mau belanjain. Selalu kayak gitu. Setiap saat seperti itu, semakin dibecandain si Jenik akan datang, semakin dibecandain itu angka 500 juta akan masuk. Dan itu memang terjadi seperti itu, dan selalu begitu kalau dalam kehidupan aku. Jadi tiap hari tuh bercanda aja gitu, hari-hari nih aku cek gitu ya, dari pagi sampai siang kayak gini, kayaknya nggak ada cerita yang nggak enak, kurang semuanya perayaan. Sekarang Mas Hendra begini ya, Allah sama dengan cinta. Oke. Allah sama dengan cinta. Energi tanpa batas, kekosongan yang berisi penuh, kekosongan itu berisi cinta, Mas. Entitas tanpa batas, kecerdasan semesta itu berisi cinta. Dan kita bagian dari itu. Artinya kita juga adalah cinta itu sendiri. Oke? Kalau bicara cinta, cinta itu adalah keutuhan. Maksudnya apa? Cinta itu dia selalu judulnya utuh. Bahagia, sedih, utuh Mas. Itu cinta. Gelap, terang, utuh itu cinta. Seneng, sedih, cinta. Disayangi, disakiti itu udah keutuhan, itu cinta. Kita terima itu sebagai satu paket, itu adalah diri kita.
Kalau kita hanya menerima bahagia aja, nggak menerima yang sebaliknya, yang dihianati, ini bukan keutuhan. Kalau kamu menolak yang satu, bukankah kamu sama aja nolak diri kamu sendiri? Oke. Dan itu yang terjadi dalam cerita looping. Ya, ketika kita tolak, nggak mau, kamu menolak dirimu sendiri. Dia akan looping, terjadi lagi di orang yang baru, kamu tolak lagi, terjadi lagi di orang yang baru, kamu tolak lagi, sampai kamu mentok, dan sampai pada akhirnya kamu nyerah, dan pada saatnya kamu akan nyerah total, dan sampai ujung-ujungnya juga bakal ketemu kesadaran. Terus judulnya mau ketemu kesadaran sekarang, atau mau ketemu kesadaran nanti 40 tahun lagi setelah muter-muter. Setelah muter-muter capek, mau pilih mana? Gitu. Substansinya kayak gitu, Mas, sebetulnya. Tentang materi ini, tentang cinta ini. Oke. Gitu, Mas Hendra. Jadi gambaran ini yang perlu banget jadi keyword-nya kita. Oke. Nah, gitu, Mas. Jadi yang menarik yang disampaikan Teh Feby itu, mau kebaikan, mau keburukan, semuanya harus kita terima, kita jadi ruang aja, kita kosong aja gitu ya. Aku tuh tipologi orang yang ketika mau ada sesuatu gitu, kadang tuh udah terasa terlebih dahulu gitu, Teh Feby. Biasanya nih kalau di narasumber ngaji Roso kan udah ya booming gitu, udah gak lama kemudian pasti ada yang pengen bajak lah, pengen wah pokoknya kita bikin sendiri yuk, kayak gini gitu ya. Dan aku tuh sempet nanti TVB juga pasti kayak gitu deh kayaknya gitu. Cuman aku sama tim udah ya udahlah nggak masalah, toh ya nanti biasanya kan kayak gitu juga. Terus tiba-tiba malam-malam TVB cerita bla 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 bla, lo beneran kan akan terjadi gitu ya. Dan saat itu kemudian itu menunjukkan oh iya TVB ternyata memang beda dengan yang lainnya. Kayaknya kita emang bener-bener jodoh deh. Mantap lah pokoknya ya. Dan di situ aku menghargai sih, Mas, perjalanan awal itu harus very appreciate banget sih sama ngaji Roso, Mas. Keren sih. Oke, Teh, kita kan tidak semua teman-teman itu bisa ikut kelas gitu ya. Makanya kita juga menyediakan rekaman kelas gitu bagi sahabat semuanya, supaya keilmuan ini bisa tersebar luaskan tanpa kemudian ada dikotomi. Badan Revolution khusus buat orang-orang yang menengah ke atas aja gitu. Jadi siapapun bisa mengakses keilmuan ini ya, TVB ya. Ya, tujuan utamanya itu, Mas Hendra. Karena memang TVB lagi-lagi selalu menekankan kita harus saling membantu satu sama lain gitu kan ya. Makanya sekali lagi bagi teman-teman yang belum bisa ikut kelas, tidak masalah, it's okay, tidak masalah. Teman-teman tetap bisa belajar mengikuti video-video kita. Itu teman-teman juga bisa nikmati. Teman-teman bisa akses rekaman dengan harga yang tidak terlalu mahal. Dan bagi teman-teman yang memang pengen ikutan kelas nanti yang pendampingan 30 hari call one on one, itu sekali lagi bukan kemudian TVB telepon 1 jam, 1,5 jam gitu ya, dengan peserta yang segitu banyaknya, kayaknya nggak masuk akal. Jadi teman-teman nanti akan disapa, itu hanya bonus saja, disapa sama TVB 5-10 menit. Karena secara keilmuan, secara substansi semuanya udah ada di kelas dan teman-teman didampingi di dalam grup gitu. Gitu ya Teh ya, ini perlu dijelaskan ke teman-teman ya. Betul banget. Bahkan kan ada 3 tim ngaji Roso kan yang akan membantu teman-teman kan. Ada Mbak Manda, ada Mbak Farida, dan ada juga Mas Hendar. Untuk nanti bantu teman-teman kalau seandainya ada pertanyaan, mereka bisa bantu jawab juga. Begitu Mas Hendra. Jadi udah luar biasa deh ngaji Roso. Dedikasinya buat teman-teman. Aku benar-benar terima kasih banyak untuk semesta, untuk segala proses yang sudah berjalan. Banyak sekali teman-teman yang tertolong. Nah, begitu, Mas. Sekarang aku pengen ke Mbak Cantik yang lagi makan itu, Ibu Cantik yang dari Malaysia itu ya, yang lagi dengerin TVB sambil ngemil. Ampun. Mbak Norita, apa kabar? Assalamualaikum.
Alhamdulillah, amazing. Oke. Aku pengen dong denger ceritanya, kesan pertamanya pada saat Mbak Norita mengikuti kelas, mengikuti bimbingan dari Teh Feby. Yang dirasakan apa? Terus after kelas itu bagaimana gitu? Mungkin bisa di-share ke sahabat semua sehingga ini bisa mengedukasi, menginspirasi, dan menggerakkan, menyadarkan teman-teman, oh Norita bisa, aku juga bisa dong, gitu Yes, kira-kira gitu ya. yes. Betul. Silakan. Okay, Alhamdulillah. Sorry, I have to eat because I'm working and this is my break time. Oh, sorry Okay, no about problem. that. Okay, actually after AMC Platinum, macam kita dah ada kereta tapi tak tahu macam mana nak start, macam mana nak jalankan kereta, macam tu. But with Feby assist dengan cara yang Feby ajar, dapat kunci kereta, jalan saja. That's great. And I love Feby so much. Masa Feby cakap dengan akak, apa cintamu akan datang sendiri. Masa tu Feby, I really don't trust you because perasaan benci tu masih banyak, masih ada benci. Jadi you cakaplah apa saja, I tak percaya. Diri I tu, dalaman I tak percaya. But when I ikut cara you, buang rasa benci, buang yang tak enak tu, yang tak enak semua buang. Betul, benar. Dia datang sendiri. I tak perlu buat apa-apa pun. Exactly like what Feby said. Because masa I ikuti kelas Feby, I dah my mind dah putuskan untuk bercerai saja. Cerai saja, aku benci dia. Aku tak boleh hidup dengan dia. Aku benci dia. Tapi bila I ikut kelas Feby, I buang rasa benci saja. Syukur, sayang. Sadar diri yang kita ini Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Bila kita dah sadar diri kita Ar-Rahman Ar-Rahim, mana bisa benci orang? Dah tak ada benci, dia datang sendiri. Betul, Feby, you are right. You are damn right. Dan semua di luar sana yang ada masalah dengan pasangan, buat itu saja. Sadar diri yang kita adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, benci itu akan hilang, pasti. So sebenarnya untuk dapat 10 bilion ke apa, it's not kerja keras, no, not kerja keras, tapi berfikir dengan keras dan merasakan dengan keras. Itu saja, dua saja. Dan satu lagi, sadar diri itu siapa. Diri itu adalah Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cukup bagiku, cukup. Dan apa saja setiap hari jalani hidup, bila rasa negatif saja, whatever yang below 200 yang tak best, yang rasa tak menyenangkan, just senyumkan saja. Just ingat, life is fun. Itu yang Allah nak. Kita jalani hidup ini seperti di syurga. Ingat, seperti di syurga. Tu dalaman, rasakan syurga di dalam, syurga di luar akan datang sendiri. That's what I believe and that's what Feby taught me. Yeah. Ketawakan saja. So I love this class. Thank you so much. Oke, thank you Ibu Yang datang sendiri Norita. Wih, keren, bersama pasangannya, bersama suaminya. Waalaikumsalam Bapak. Wow. Oke, Teh. Teh,
Teh Feby, mungkin dari ceritanya Ibu Norita ini bisa dideskripsikan singkatnya sebenarnya before afternya beliau sebelum ikut kelas itu gimana kondisinya dan setelah ikut kelas jarak berapa hari mengalami apa gitu Teh? Ya, sebelumnya Kakak Norita tuh dalam kesedihan, dalam kebingungan. Dan dia udah kayak pengen ngambil keputusan mau udahan, break gitu. Nah, dalam keputusasaan itu, secara substansi materi kita melihat bahwa Kakak Norita masih melihat ke tempat yang salah gitu. Kakak Norita masih belum tahu siapa dia sebenarnya. Nah, kelas kita Abundant Revolution itu mengantarkan perkenalan itu. Kakak Norita lahir kembali dalam kelahiran yang kedua ya Kak. Dalam kelahiran yang kedua, dalam kesadaran, dalam kelimpahan. Aku cuma kasih tahu aja bahwa sejatinya kakak itu adalah bagian dari percikannya Allah. Kutiupkan ruku artinya bagian dari diri Allah yang sudah cinta itu sendiri. Kakak Norita adalah sumber cinta. Kakak Norita adalah cinta itu sendiri. Kakak Norita adalah cinta tanpa batas, ruang kelimpahan, ruang cinta. Aku cuma bilang sama dia, sadari itu. Dan pada saat itu memang kita ada latihan untuk sadar nafas syukur, Mas Hendra. Jadi pada saat nafas syukur, sadari energi tanpa batas masuk lewat udara, lewat nafas, kita sadari, bukankah nafas ini yang menjembatani antara kita dengan semesta? Bukankah lewat nafas ini kakak merasakan kehadiran Allah lewat nafas ini, Mas Hendra? Di titik itulah dia disadarkan sama nafasnya sendiri. Bukan sama aku, kepahaman itu datang sendiri ketika kakaknya bersedia untuk boleh nggak terbuka pada sebuah fakta, pada sebuah kebenaran bahwa kakak adalah entitas tanpa batas, ruang cinta, ruang kelimpahan itu. Nah, di saat kakak tidak lagi melihat ke tempat yang salah, kebingungan, kecemasan, kemarahan, dia melihat ke dalam. Ketika kakak Norita melihat ke dalam adalah entitas tanpa batas, adalah sumber cinta itu sendiri. Dia itu medan cinta itu sendiri gitu Mas. Jadi setelah itu mungkin selang 3 hari Mas dari kelas, selang 3 hari dia udah mulai konsen hanya melihat ke dalam, hanya melihat samudra cinta yang ada di dalam diri dia sendiri. Dan di situ aku cuma bilang sama kakak, Kak, Fabi ala irobbikuma tukaziban. Nikmat mana lagi yang mau engkau dustakan? Ketika kita bisa merasakan bahwa Allah itu dekat di sini, saat ini, sekarang. Apalagi yang lebih indah daripada itu. Nangis kakaknya pas di situ. Udah, setelah itu dia praktekin di rumah, masuk ke dalam, dia fokus masuk ke dalam. Kalaupun ada sesuatu yang men-trigger, aku bilang sama kakak, sinyal semesta kak, bahwa kemesraan, kebahagiaan, kelimpahan itu datang. Jadi dibecandain terus gitu mas, nggak serius. Kan ayat Qurannya juga ada bilang, hidup itu cuma senda gurau. Jangan terlalu serius. Nah, sebenarnya kakak ini mengalami spiritual awakening, Mas. Ketika dia terbuka, membuka diri, mengizinkan untuk enlightenment itu mengalir di dalam diri dia, dia sadar dan memilih tidak berfokus pada yang salah, pada limitasi, pada emosi. Dia melihat ke dalam diri dia yang sejati, naturalnya dia. Di situ dia menemukan surga yang ada di dalam dan surga yang ada di luar datang sendiri. Dan yang paling penting kakak Norita tidak jadi divorce gitu ya? Yes. Suaminya mesra. Selamat ya kak ya. Senang sekali. Yes, thank you. Okay. Eksternalnya jadi romantis dengan sendirinya mas, ketika di dalam udah dibenahkan. Iya teh, luar biasa ya. Aduh mantap dah. Oke, selamat buat kakak Norita, mudah-mudahan senantiasa selaras dengan pasangannya, dengan suaminya, sehat selalu, sukses, bahagia tak berkesudahan gitu ya kak ya. Makasih. Sekarang aku pengen geser ke Ibu Nur Aini. Nah, Ibu Nur Aini. Oke, sekarang kita akan sapa Ibu Nur Aini ya teman-teman. Baik, Bu Nur, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Mas Hendra, ketemu lewat virtual.
Iya, kapan hari kita udah ketemu teman-teman. Aku belum sempet tayangin videonya Bu Nur Aini, itu juga memberikan kesaksian gitu ya tentang kelas sebelumnya yang pernah diikutin gitu. Dan menariknya Bu Nur Aini itu beliau rajin sekali untuk berbagi kepada tetangga, circle pertemanan tentang ilmu-ilmu yang beliau dapatkan dari Ngadi Roso gitu. Dan itu pas banget lah ya, nggak jauh beda dengan medan energinya Teh Feby yang senantiasa memikirkan sahabat-sahabatnya, dapat aliran untuk terus berbagi gitu. Oke, Bu Nur Aini, tanpa berpanjang lebar silahkan ceritakan apa yang dirasakan setelah mengikuti Bandan Revolution bersama Teh Feby. Silakan. Aduh, saya udah susah ngomongnya, cuma pengen ketawa, nangis aja bahagia. Alhamdulillah saya bersyukur kan ikut Abandon Revolution itu awal Desember ya Teh. Iya, betul. Kalau nggak salah yang batch 1 saya ikut kan pas Mas Hendra ada. Saya mau ikut Mas, pokoknya saya hajar aja lah. Saya mau ada perubahan di 2025 kan gitu. Pokoknya saya harus berubah secara mental, kejiwaan, spiritual gitu kan, terus sama perubahan di finansial apalagi kan gitu. Oke, semua saya ikutin. Pas ada Abandon Revolution Mas Hendra, saya mau gitu. Padahal itu masih ikut kelas yang lain juga gitu kan. Ya nggak apa-apa lah gitu. Nah, bersyukur banget saya ketemu sama Teh Feby, dan saya kebetulan yang dapat kesempatan teleponan sama Teh Feby gitu kan. Ya, alhamdulillah dirilis emosinya gitu. Begitu saya dirilis emosinya, apa sih, otak saya tuh masih mikir gitu sebetulnya. Begitu udah selesai, udahlah pokoknya gue ikutin aja, nafas syukur. Otak saya nggak pikirin, saya jalanin semua gitu kan. Saya jalanin semua, begitu saya dapat rasa. Nah, karena saya di rumah punya kajian sendiri sebulan sekali dan mingguan gitu, saya bagi aja, mau nggak punya ilmu baru nih, saya bilang gitu. Kalau saya kan tapi bawa buku 3 ya, saya bilang gitu. Nanti kita bikin data baru, kita bikin jurnal syukur gitu. Terus kita bikin goalsnya juga, saya bilang gitu. Buat apaan sih? Ya, pokoknya bawa aja, nanti saya jelasin. Begitu saya jelasin, terus saya bantu coba rilis juga gitu. Pokoknya yang sedapatnya dari Teh Feby gitu, itu saya bagi ke mereka itu kan akhir Desember ya Teh. Iya, betul. Lah, kemarin kok pada cerita begitu. Jadi saya video itu dia lagi ketawa-ketawa, hubungan sama suaminya makin romantis, terus yang istri muda jadi lebih banyak ditinggalin sama suaminya. Lah, kita tuh ngaji jadi nggak ada yang dibahas, cuman ketawa. Saya bilang gini, coba testimoni dong, saya bilang gitu. Yang udah didapat apa nih? Udah 2025 minggu kedua, saya bilang gitu. Bu, tahu nggak? Saya udah beli motor cash, Bu. Honda Beat. Itu saya kayak ibu tuh, nggak dihayal sih, pokoknya saya doain ketemu motor, saya usap-usap. Saya mau nih kayak motor kayak gini gitu. Begitu akhir tahun 2024, dia punya tabungan tuh. Anaknya dapat bonus. Ibu mau apa? Nggak mau apa-apa, ibu pengen motor Beat kan? Nih, aku punya. Segitu doang, nggak ada lagi Teh. Saya bilang gini, edan banget ya. Akhirnya ya udah, yang satunya, Bu, tahu nggak kemarin? Itu memang karena saya saking ininya, saya nggak lupa bikin videonya gitu. Saya udah lagi pusing ya Bu, mau bayar utang nggak ada. Tapi saya cuman gini, kata Bu Nur bilangin nih, nafas syukur aja. Terus saya nulis, dia bilang pokoknya Februari awal saya mau kerja, tapi kerjaan saya nggak cuman part time, dia bilang gitu. Bener, awal Februari itu Teh, dia itu dapat kerjaan. Pagi dia bisa ngurus ibunya, bisa ngurus anaknya, bisa ngurus suaminya. Jam 12 dia cuma suruh ngejagain keponakannya doang sampai jam 5 sampai ibunya pulang. Ya Allah Bu, beneran ya, ternyata hidup cuma begitu doang ya, kata dia. Lah, terus mau ngapain? Kan saya bilang, makanya dibuang bencinya, jangan benci aja. Saya bilang gitu. Lah, benci aja, saya bilang gitu. Lah, saya bilang gini,
kan pagi itu saya baca di grup kan, reminder biasa sama TPB kan dikirim, bantu 2 orang bikin goals, tolong bantu dia gitu. Itu biasanya yang hadir 5-6 orang yang kajian setiap Kamis pagi itu. Lah dilalahnya pada izin semua, tinggal 2 orang saya kirim di grup. Lah yang datang 2 orang doang. Oh berarti ini bener. Yang saya bantu dia yang udah dapat keberlimpahan itu. Saya bilang, Bu, beneran Bu, saya nggak, makanya kan videonya, ini udah videoin aja deh, dapat sedikit nggak apa-apa, saya kirim ke TPB sama Mas Hendra ya, saya bilang gitu. Iya Bu. Itu segitu aja Mas, nggak ngapa-ngapain, ya saya juga nggak yang maksa gitu, ya pokoknya yang mau ikutin saya, yang mau dapat keberlimpahan, ya hayu gitu. Nah alhamdulillah juga banyak banget lah, pokoknya dari sejak Desember saya bikin jurnal syukur, saya bikin goals. Ini minggu ini saya dapat keberlimpahan PO masuk itu hampir 200 juta. Wow. Tepuk tangan. Ya Allah Mas Hendra, saya nggak ngapa-ngapain. Dia cuma bersyukur, sending love, pokoknya sending doa, pakai cinta. Itu vibrasi kan di grup itu kan dikasih coba baca buku kita vibrasi. Ya udah saya beli gitu. Pas begitu saya beli, bener ini. Udah deh, gue nggak mau ngapa-ngapain, saya bilang. Itu saya kasih penawaran pertengahan Januari. Pertengahan Januari itu saya coba, teman saya, Bu, coba kasih itu aja, teman saya dulu di kantor gitu. Begitu saya bos, lu punya ini nggak, punya harga berapa, blablabla gitu. 2 minggu jadi PO kemarin 2 langsung. Saya bilang, ya Allah. Oke, Bu Nur, mantap sekali ceritanya ya. Oke, aku jadi teringat dengan kisahnya siapa? Pak Mardigu ya, Bosman Mardigu, waktu uangnya dibawa lari sama sahabatnya. Terus kemudian karena Bosman dengan Pak Mas Nunu RB Sentanu itu kan bersahabat gitu kan. Katanya Mas Nunu, ketika kamu ingat sama orang yang bawa uangmu lari itu, temenmu itu, kamu doakan, kirim cinta, kirim doa setiap hari. Dan tidak lama itu jadi keajaiban sih. Dan aku mulai saat itu aku jadi kenal, oh gitu toh caranya. Nah aku pengen kembali ke Teh Feby gitu. Teh, gimana kita itu dikecewakan sama orang, disakitin sama orang, tapi kok justru disuruh menghilangkan kebencian, bahkan kalau bisa didoakan orang itu terus menerus gitu ketika ingat, itu kok terus kemudian muncul keajaiban tuh, cara kerja semestanya gimana Teh Feby? Iya, cara kerja semestanya itu indah banget Mas Hendra. Indahnya gini, di materi kita itu ada law of projection. Contohnya, ini ada layar, ini ada infocus, ini ada laptop. Oke? Kalau di laptop ini ada gambar Mas Hendra sama Kang Ilwan lagi senyum, muncul apa di layar? Ya, muncul senyum, aku kan? sama Kang Ilwan senyum lah. Betul. Nah, ketika kondisinya kita ada utang di sini, layar ini adalah realita kehidupan kita. Ya, laptop ini adalah data di pikiran kita berupa endapan emosi. Kalau seandainya orang ini ngeselin gak bayar utang, si layar ini datangnya dari mana Mas Hendra? Bukankah datangnya dari data di laptop kita ya? Dia ini hanya tukang pos untuk kasih tahu kita bahwa ada endapan emosi yang harus diizinkan untuk terurai. Simpel katanya, kalau kamu merubah data di laptop, merubah realita di layar, ubah data di laptopnya. Itu yang dilakukan sama teman-teman Abundant Revolution. Kalau punya utang, kalau ada orang yang susah bayar piutang dan lain-lain, yang dilakukan itu benerin dulu data di laptop sampai dia bersih, kosong. Kalau udah kosong, logikanya ada muncul sesuatu nggak di realita? Mendoakan dia berlimpah, mendoakan dia sehat, mendoakan dia bahagia, mendoakan omsetnya naik. Bukankah yang kita sedang berdoa itu kita sedang membuat data di laptop ya? Ketika data di laptop dibuat, dia mantul jadi realita. Realita ini bakal balik ke siapa?
sebenarnya kalau kita mendoakan dia atau kita mendoakan diri kita sendiri sebenarnya. Diri kita sendiri ya Teh. Yes. Waduh, mantap ya. Selamat ya Bu Nur Aini ya. Mbak Norita keren, Bu Nur Aini keren gitu ya. Dan mungkin sekali lagi sebelum aku geser ke Mas Ilwan yang senyum-senyum terus dari tadi Teh, aku pengen ngasih penjelasan sedikit Teh Feby. Teman-teman tuh banyak yang belum tahu kan perbedaan kelas Badan Revolution dengan Zoom spesial bersama Teh Feby itu masih banyak yang belum tahu gitu ya. Jadi Zoom spesial kita anggap spesial karena harganya spesial. Itu satu gitu ya. Dan ini adalah wujud cinta kasih kita melayani teman-teman yang mohon maaf menengah ke bawah gitu, pengen ikut kelas tapi tidak bisa gitu ya. Dan teman-teman nanti di Zoom istimewa itu akan dapat materi kurang lebihnya 60% dari materi kelas Banden Revolution. Itu akan dibagi, di-share di situ, dan di grup itu udah rame testimoni kemarin yang pertama. Hanya saja TVB tidak ada di grup itu gitu ya. Dan nanti kita akan ada Zoom lagi istimewa tanggal 14. Teman-teman bisa join di harga 369.000, tapi semuanya udah free akses rekaman gratis gitu. Teman-teman akan dapat akses video rekaman itu gitu. Nah, bagi yang belum bisa ikut Zoom istimewa juga, jangan berkecil hati. Teman-teman tonton aja video-videonya TVB, itu udah clue semuanya deh. Asal teman-teman nggak terlalu bodoh-bodoh amat gitu ya. Bisa kemudian tahu substansinya ini udah hajar aja, praktekin langsung seperti kisahnya Bu Puji dan teman-teman yang lain. Dapat udahlah percaya. Bahkan saya itu termasuk tipologi orang yang lebih suka beli rekaman terus saya analisa sendiri, saya terapkan dan jadi gitu. Serius, saya dulu ketika ikut kelas harga 7 juta, harga 12 juta segala macam, paling ikut kegiatan hanya ya 45% gitu. Selebihnya kadang di kamar aja atau jalan-jalan gitu aja. Yang penting dapat inti-intinya aja gitu ya. Jadi jangan berkecil hati. Sekali lagi jangan berkecil hati. Sekali lagi semuanya TVB ingin membersamai sahabat semuanya lewat Zoom kelas, lewat YouTube dan lain-lain gitu ya. Dan jangan lupa kita udah siapkan juga beberapa medsos, IG ya, TikTok, Badan Revolution, termasuk channel YouTube. Ayo teman-teman bisa akses banyak ilmu pengetahuan di situ yang di-share sama TVB. Nah, aku langsung geser ke sahabat kita yang ada di Kalimantan, namanya Mas Muhammad Ilwan Husni. Yes. Halo Mas Ilwan. Halo Mas. Mas Hendra ini yang kemarin aku di Jakarta, dia nemuin aku itu loh yang aku kirimin fotonya. Oh, I see. Ya. Yang datang ke hotel ya, disamperin di hotel itu ya. Betul. Oke, waduh. Mas, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Mas. Oke, Kalimantan mana Mas? Kalimantan Barat Mas, di ujungnya Mas, Kabupaten Sambas. Monggo bisa cerita Mas, gimana pengalamannya setelah ikut kelas? Kemarin juga sempat ketemuan sama TVB gitu ya. Silakan diceritakan ke teman-teman Mas Ilwan. Siap, terima kasih Mas Hendra Ngaji Roso. Terima kasih TVB yang senyumnya itu selalu terngiang-ngiang. Baik itu sebelum tidur ataupun bangun tidur itu ingat senyumnya TVB terus ini. Asik. Ya sebagai cara kita lah untuk tambah semangat setiap harinya. Iya. Untung Selasa kemarin bisa bertemu langsung sama TVB. Jadi TVB bantu rilis langsung supaya lebih mudah membuka layar-layar kita kan. Udah 30 tahun nggak pernah dibuka kan. Begitu dibuka mau nangis rasanya. Aduh. Mau nangis, mau muntah, macam-macam lah. Ada gemeteran, semuanya lah hampir banyak lah yang terjadi respon tubuh gitu kan. Tapi lagi-lagi TPB memberi nasihat bahwa semua yang terjadi itu merupakan bentuk penolakan kamu. Kalau kamu udah ikhlas, kamu bisa menerimanya, bentuk penolakan itu otomatis akan hilang dengan sendirinya, kata TPB kan. Itu menjadi
menjadi poin tersendiri untuk saya bawa ke Kalimantan, sehingga proses sending love-nya jadi lebih tulus lah dari sebelumnya, gitu Mas. Oke. Menarik ya. Habis ketemu langsung sama Teh Feby di Jakarta. Jadi ada sesuatu yang tidak ternilai harganya yang didapatkan sama teman-teman setelah ikut Badan Revolution. Yang lebih penting di atas segala-galanya adalah mereka sadar bahwa sesungguhnya aku ini sudah ya ini keutuhan hidup ini gitu ya. Selama ini kita mencari kemana-mana mau bahagia, padahal kita ya bahagia itu sendiri. Kita adalah ekspresi dari cinta itu sendiri gitu ya. Itu yang kemudian selalu bikin Bu Nur Aini, Mbak Norita, kemudian Mas Ilwan selalu senyum ya gitu ya. Dan kadang memang kita butuh sih ibarat lilin gitu kan, yang nyalanya kurang terang harus mendekat kepada sumber api, dan sumber apinya itu tentu Teh Feby lah ya. Mudah-mudahan Teh Feby diberi kesehatan selalu untuk membersamai teman-teman, bertumbuh menjadi lebih baik gitu ya, mengalami upgrade finansial, intelektual dan spiritual gitu. Oke, Brother Ilwan, terima kasih banyak ya. Sehat selalu, sukses selalu dirimu dimanapun berada ya. Mas. Sedikit komen Teh Feby. Mas Ilwan itu ada manifest Mas Hendra. Apa tuh? Jadi dia ada PR yang berapa Mas Ilwan? 15 juta terus jadi 25 juta, boleh cerita nggak biar bisa insight ke teman-teman? Ada jadi gini Mas. Jadi gimana? Ya. Sebelumnya kan saya belum bisa tuh mau manifestasi, itu berat sekali mau manifestasi kan. Yang membayangkan awan aja itu saya tuh berat gitu, membayangkan awan, membayangkan asap itu sebelumnya saya berat. Ketika dibantu sama rekaman Teh Feby yang cerita lunas hutang itu, pelan-pelan itu saya bisa mengekspresikan ataupun membuat video di pikiran itu ada awan gitu kan, ada awan hitam, terus saya bukakan pintu dan awan hitam itu keluar sendirinya gitu Mas. Setelah keluar sendirinya, tidak berselang berapa lama itu dapat WA saya, siap Mas, ada ini 10 juta mau bantu kamu gitu kan. Itu dapat WA seperti itu. Tiba-tiba itu WA-nya kan, tiba-tiba pada beberapa hari berikutnya saya main ke rumah beliau itu. Main ke rumah beliau, ternyata dari yang 10 juta itu berubah jadi 25 juta untuk bantu saya. Itu saya luar biasa lah, merasa sangat excited dengan kejadian itu. Itu baru belajar bikin video di dalam pikiran itu terkait awan hitam, bagaimana mengeluarkannya, membersihkannya dari ruangan kita. Apalagi kalau itu bisa kita terapkan setiap harinya, saya insya Allah lah segala sesuatunya itu keberlimpahan udah ada di kita, tinggal bagaimana cara kita aja untuk mengekspresikannya dalam bentuk kebahagiaan gitu Mas. Oke. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Ilwan ya. Jadi Mas, aku tuh sebenarnya dari dulu tuh udah banyak orang nawar gitu ya, untuk kemudian menggabungkan seluruh materi-materi yang ada di Ngaji Roso. Dan itu yang nawar itu orang yang punya UMKM di seluruh Indonesia gitu. Jadi aku disuruh ngurangi aktivitas jadi konten kreator, disuruh fokus ke situ aja untuk cari narasumber yang bisa diajak duet soal itu gitu. Tapi nggak tahu, aku di lobby berkali-kali aku nggak pernah mau, meskipun diiming-imingi dengan uang yang tidak sedikit gitu, banyak sekali gitu ya. Dan waktu ketemu sama Teh Feby itu kayaknya dia orang yang cocok deh. Dan aku terus kemudian ya udah deh, ini aja deh. Dan akhirnya aku bersyukur banget ya Allah, banyak sekali ini orang testimoni itu gila-gilaan sih Mas, serius ya. Jadi orang testimoni itu gila-gilaan banget. Terima kasih, matur suwun banget kepada Teh Feby atas kebaikan hatimu ya Teh ya. Allah maha baik Mas. Iya, Oke, thank you ya Mas Ilwan. Aku kasih kesempatan untuk kakak kita, Kakak Widya kalau nggak salah. Iya. Kak Widya, halo. Halo, akhirnya nggak percaya bisa. Iya. Ini apa tuh namanya?
aku waktu baca WA-nya Kak Widya itu hiperbol banget gitu ya, merasa tersanjung banget gitu. Aku sama Teh Feby. Oke, Ya Kak karena Widya. selama ini Ya? bener gitu. Pas Teh Feby ngasih nomornya Mas Hendra, lah selama ini berarti aku kontakan sama Mas Hendra. Aku nge-save-nya cuma ngaji Rosoto gitu kan. Pernah ikut kelas-kelas Pak Faiz, pernah ikut kelasnya Oke gitu. Aduh, tentang Teh Feby mah udah nggak tahu lagi lah, cerita tentang Teteh itu momenku sama Allah aja. Mas Hendra juga begitu dengan Mas Hendra, ketemu orang-orang yang sebenarnya aku tuh cengeng, tapi udah enggak sekarang karena udah diisi energi oleh Teteh, Masya Allah. Jadi bener-bener aku dan Ilwan itu sama-sama di batch yang sama masuk. Aku bilang dia koordinator yang laki-laki Superman, aku Supergirl. Aku bilang ini kamu ini ya, kamu yang Superman, aku Supergirl. Iya oke, gitu. Padahal aku nggak berani ngechat Teh Feby juga selain cuman data teman-teman yang kesusahan seperti penyakit atau apa gitu. Teh boleh nggak diprioritasin yang ini? Ada yang 15 menit sekali itu pipis. Pokoknya aku awalnya punya keinginan, tapi ketika aku mengurusi orang banyak kok keinginan banyak banget. Aku bilang Teh Widya baru nulisin rekap data 15 orang kok pusing ya Teh. Jadi Widya jadi udah nggak ada keinginan lagi deh Teh. Kok semua berharapnya ke Teh Feby, tapi ternyata rupanya Allah itu apa ya? Ini aja mendadak banget nih Teteh ngirim link Zoom-nya, Masya Allah. Jadi Widya nggak bisa ekspresiin semua. Pokoknya intinya Teh Feby itu luar biasa. Di hari kelima tiba-tiba Zoom Widya gitu, which is dia ribuan yang ngantri untuk di Zoom gitu kan. Kirain mau ngasih apa Teteh? Cuman bilang, sini aku kasih tips. Ya bentar Teh. Nggak taunya aku mau bantu Widya mencapai goalsnya. Ya udah nangis bombay di situ, Masya Allah. Bener setelah itu Zoom, besokannya aku langsung dapat project yang nilainya itu buat Ramadan itu 9 miliar. Masya Allah. Oh, wow. Iya. Terus udah gitu satu lagi, pertama projectnya yang kecil dulu. Teh aku kok tiba-tiba dapat project gitu. Terus tapi kok biasa aja ya rasanya gitu. Dapat yang manajerku juga bilang, Mbak kita menang gitu kan. Brandnya nggak bisa aku sebut lah. Mbak kita menang ini tender. Oh, oke gitu. Tapi aku biasa aja. Aku malah lebih nangisnya tuh ingat kebaikan Teh Feby. Aku lebih kepada setiap Teh Feby telepon tiba-tiba kalau aku lagi nangis tiba-tiba dia telepon aja gitu. Lo layar, lo gimana sih Wit gitu kan. Kadang-kadang kayak Masya Allah gitu. Mas Hendra juga tiba-tiba balas di hari itu, hari lengkap banget buat aku. Subuh-subuh Mas Hendra kirim voice note, Teh Feby kirimin link Zoom. Aku bilang ya Allah engkau hadirkan orang-orang yang yaitu engkau ya Allah. Bukankah kemanapun kita lihat itu adalah dia gitu. Sebelum ketemu Teh Feby aku aku punya perusahaan dan luar biasa gitu, punya klien yang luar biasa. Aku cuma nontonin channel Ngaji Rasul aja. Tiap saat Mas, tiap saat. Bahkan nanti aku bakal kasih tahu potongan video-video semua aku gabungin jadi satu. Misalnya figur Masoni yang bagus di bagian yang kesadaran. Nanti nyambung bisa sampai 1 jam sendiri. Aku pilihin yang menurutku dari Masoni, dari mulai Bimo, dari mulai apa lagi tuh, siapa lagi tuh Abu Marlo ya, Abu Marlo, semua itu Teh Feby belum muncul. Aku gabungin semua, aku belajar, aku tulis. Oh iya, kesadaran di saat ini dan saat ini. Udah, aku bilang ya udah aku pelajarin. Ya aku penasaran banget lihat muka Mas Hendra. Kok aku begini? Kok suara Mas Hendra ini familiar ya di kupingku? Kayaknya nanti aku bakal bisa ketemu kali ya gitu. Cuman gitu doang gitu. Nah itu pas Teh Feby muncul, kok kayaknya aku nggak asing sih. Ini kayak teman aku di mana ya gitu. Aku mikirnya gitu. Jangan-jangan aku pernah punya teman SMA, terus mirip dia tuh gimana sih gitu. Aku nontonin. Iya Masya Allah. Pas collapse tuh berdua, Mas Hendra sama Teh Feby, kerasa banget gitu vibes-nya gitu kan. Ya Allah ini berdua kok cocok banget ya gitu. Kok kayak deket banget di hati aku gitu. Gak taunya wow gitu.
aku ngerasain yang aku nggak bisa secengeng waktu kita berdua ya Teh. Tiba-tiba aja Teteh minta alamat, kirimin aku buku Gese Michael Roach. Masya Allah Teteh, I love you so much. Bener-bener kalau aku bilang aku nggak mau, aku tahu setiap aku ngomong apa kosong. Tahu jawabnya kosong. Tahu nggak Mas? Ada yang lebih aku baru ketemu jawaban dari kosong ini adalah pertama aku nggak paham apa sih kosong ini gitu. Terus aku mikir kan, kenapa sih Teteh selalu bilang, aku ulang-ulang materinya Teteh. Kenapa ya Teteh selalu bilang yang menghubungkan kita dengan semesta itu adalah udara. Terus kita ini percikan cahayanya. Aku coba-coba mikir-mikir lagi, kosong itu berarti luas yang nggak ada ujungnya, yang nggak ada batasnya. Terus aku coba nyadari nafas, aku ingat banget keajaiban aku datang itu ketika aku betul-betul menyadari nafas. Aku waktu itu invoicingku ditahan sampai 3 bulan, sampai hari ini for your info Teh. It's okay, sinyal semesta as you told me before. Terus aku bilang, aku udah I don't know what to do, dan seriously aku nggak pernah ganggu Teteh nanya tentang masalah aku. Teh Widya harus gimana, gini, nggak pernah. Yang ada tentang orang yang aku bantu. Terus aku cuman bingung mau apa, aku sudah pelajarin semua dari ngaji Roso, aku sudah pelajarin, aku tinggal praktek. Akhirnya aku ingat banget keajaiban yang datang itu adalah ketika aku hanya hening, aku hanya mengamati nafasku, aku duduk. Aku nggak tahu sampai berapa lama, pas dilihat, oh aku udah 2 jam. Setelah itu Teteh ngirim link Zoom, setelah itu dapat project, setelah itu hidupku berubah, sangat indah hingga hari ini. Jadi aku cuma mau bilang sama teman-teman, aku baru gini, oh ketika kosong itu adalah definisinya adalah ketika kita menghirup energi semesta yang tanpa batas itu masuk ke dalam tubuh kita. Teteh selalu bilang awan hitam melebur, setelah itu kita akan kosong nih gimana, oh iya berarti kita bening, transparan, lama-lama kita hilang dan kita menyatu dengan semesta itu. Dan kita ini sejatinya kosong. Bahkan Teh Feby bilang, Feby adalah Widya, Widya adalah Feby, bukannya kita satu. Oh iya, terus semua itu hanya Allah. Terus di sini aku nggak ada sama sekali di schedulein Teteh untuk hari ini ya, tiba-tiba mendadak, yuhu katanya ngirim link Zoom gitu kan. Bener-bener Teteh, Masya Allah, I love you so much, my Teteh ini emang bener-bener. Tapi bener-bener ya teman-teman yang nonton ini, aku cuman mau bilang ya banyak banget di luar sana figur yang memang mengajarkan tentang kesadaran. Memang bahkan sampai apa ya, aku udah nggak sempet ngelihat lagi ngaji Roso semenjak ada Teh Feby. Mohon maaf Mas Hendra. Karena aku bener-bener fokus ke Teh Feby banget, tapi aku malah lebih mempelajari video ngaji Roso yang aku save di file aku. Dan aku tuh gini, ngedengerin narasumber, tapi yang nanya ini kok yang nanya juga ini sih orangnya gitu kan, pintar gitu kan, terus dia juga kayak ngulik-ngulik terus what happened in his life ya gitu before. Aku pernah nanya ke Teteh, pokoknya Teteh hutang sama aku untuk menceritakan segalanya sama Widya, semuanya sebelum mencapai enlightenment gitu. Dan aku lebih penasaran ke situ Mas, aku lebih penasaran kepada Teh Feby, Mas Hendra, Bu Nur Aini, Bang Ilwan, semua siapapun. Karena bagiku itu orang yang hebat itu yang seperti itu, dia selalu berprasangka baik di atas rata-rata sama Allah. Keren banget Mas Hendra, thank you so much. Oke. Benar-benar Teh Feby, thank you so much. I love you so much. Oke, thank you. I love you too. Mbak Widya, aku pengen ngucapin selamat ke Mbak Widya, Bu Nur Aini, Mas Ilwan, Mbak Norita, karena menurutku sampai kemudian diundang oleh Teh Feby itu aku merasa itu kebahagiaan yang luar biasa sih, itu anugerah yang luar biasa. Jadi tidak semua teman-teman mendapatkan privilege ini, bisa kontak-kontak langsung gitu ya, secara intens. Meskipun siapapun yang ikut kelas Badan Revolution mau kontak Teh Feby kapanpun juga Teh Feby tidak ada masalah, beliau sangat kontaktable gitu ya, kontaktable. Jadi orangnya bener-bener baik gitu ya. Dan apa yang disampaikan Kakak Widya tadi bener-bener menyentuh sekali gitu. Pokoknya top lah ya. Respon sedikit dong Teh Feby, apa yang dialami oleh Mbak Widya?
Iya, Widya sebenarnya udah luar biasa secara jam terbang, Mas Hendra. Udah sangat luar biasa. Sorry ya Widya, cerita sedikit nggak apa-apa ya. Hanya sisi emosi masih sedikit melekat gitu. Aku hanya mengingatkan dia ketika dia agak sedikit mellow misalnya, aku hanya mengingatkan dia, Widya, who are you? Kamu siapa? Bukankah kamu ruang kelimpahan? Kalau ruang kelimpahan dan ruang kesadaran kan nggak sensitif banget gitu. Aku mengingatkan dia untuk tegar dan menjadi ruang di mana kebahagiaan muncul dan tenggelam, kesedihan muncul dan tenggelam, dan tidak melekat terhadap itu gitu. Nah itu yang aku salut sih dari Widya. Proses belajarnya cepat, makanya manifest tentang proyeknya juga cepat, Mas Hendra. Kenapa aku intuisiku mau mengajak dia ke sini? Karena dia bertumbuh dengan cepat. Kenapa bertumbuh dengan cepat? Karena dia terbuka banget hatinya, waktunya untuk menolong banyak teman-teman, Mas. Apa yang disampaikan Teh Feby, kita untuk senantiasa menolong, peduli, menyediakan waktu buat teman-teman, itu ternyata energinya tidak hilang, Teh. Kalau dari pengalaman Enggak. pribadi aku gitu ya, energi itu Iya. ternyata tersimpan ketika pada Iya. saat dibutuhkan, itu kemudian apa-apa yang kita inginkan tuh menjadi lebih mudah untuk datang gitu. Itu kalau pengalamanku secara pribadi gitu. Mungkin teman-teman akan merasakan hal yang sama. Gimana Teh? Ya, jadi bahan baku manifest itu adalah tabungan semesta tadi, Mas. Oke. Ya, apa yang terjadi sama Widya ketika invoice-nya tertahan, ketika invoice-nya belum terbayarkan dan dia belum menerima uang, itu artinya tabungan semestanya belum cukup, Mas, untuk membuat uang itu cair. Lalu bagaimana ceritanya proyek itu datang baru? Nah, ketika Mbak Widya terbuka untuk menolong teman-teman, dia menambah tabungan semestanya, membuat data di laptopnya untuk kebaikan, untuk menolong, untuk membahagiakan orang, untuk mensejahterakan orang, dan itu yang balik ke dirinya sendiri. Jadi ini clue banget substansinya. Kalau teman-teman stuck, bingung harus berbuat apa, terasa semua pintu tertutup, coba terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa aslinya kamu udah berkelimpahan. Terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa pintu kelimpahan itu terbuka hanya dengan bersyukur. Terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu membutuhkan orang lain untuk kamu bantu. Karena terbukalah jalan kamu dibantu sama semesta ketika kamu membantu orang lain. Ya. Teh, aku boleh sedikit cerita sekaligus nanti pertanyaan gitu ya. Mungkin boleh ya sedikit cerita sedikit Boleh. gitu. Okay. Aku tuh kan kerja pertama dulu gajiku kan 400.000 per bulan gitu. Terus kemudian ya kita punya lah ya, aku pengen punya manifestasi 1 bulan sekian, 7 juta, 10 juta, semuanya terlampaui gitu ya, 50 juta terlampaui, 100 juta terlampaui, tapi sampai 250 juta, 300 juta semuanya terlampaui gitu. Tapi apa tuh namanya, kenapa ya kita ini udah punya, misalnya bilang aja kita udah kaya tapi pengen lebih kaya. Nah itu gimana Teh? Apa nggak bahaya kayak gitu? Itu mungkin yang pertama gitu ya. Itu mungkin yang pertama gitu ya. 300 sudah terlampaui, 350 bahkan sejak kenal Teh Feby gitu ya. Aku mencoba untuk hadir sebagai ruang yang kemudian menerima tayangan-tayangan apapun, termasuk yang soal hutang kemarin itu udah terus gak ngurus lagi gitu. Tapi aku kemudian punya ide, kenapa aku nggak berpikir investasi aja ya? Dengan berinvestasi kayak gini aku menjadi tidak terlalu ngoyo untuk bekerja dan lain sebagainya, dan aku bisa ngedapetin uang lebih banyak gitu ya. Nah sekali lagi itu Teh, pertanyaanku yang pertama tadi, biar kita nggak rakus, biar kita nggak tamak gitu ya. Itu gimana terus kemudian yang kedua, aku ingin perkuat lagi deh. Aku dari dulu selalu melakukan sesuatu yang misalnya aku digaji 400.000 gitu Teh ya, tapi aku melakukannya selalu lebih gitu,
seperti Mbak Widya yang pengen ngebantu temen yang lain gitu ya. Teman-teman yang lain kan juga mengalami hal yang seperti itu. Memang point of view-nya aku melihat ada pada tabungan energi. Semakin banyak tabungan energi kita, bahkan tanpa teknik pun manifestasi akan mudah terjadi. Gimana Teh Feby? Ya, bukan pertanyaan pertama yang Mas Hendra tadi, tapi gimana ya caranya biar aku nggak rakus dari 300 pengen 200, pengen 500, pengen terus naik. Gini Mas Hendra, kembali lagi ke substansi awal. Bukankah Mas Hendra adalah uang itu sendiri? Bukankah Mas Hendra adalah sumber dari kelimpahan itu sendiri? Ketika kamu memahami bahwa segalanya udah ada di kamu, itu keinginan-keinginan yang terlalu berlebihan tuh udah hilang Mas, karena kan semua udah ada. Udah nggak pengen lebih gede lagi, itu bukankah itu sebenarnya ego? Oke. Ego itu adalah diri palsu. Ego itu adalah sesuatu yang dibangun sama pikiran, dan itu yang melimitasi kita justru. Kalau masih pengen terus, berarti kita belum merasa bahwa semuanya sudah ada, tersedia, lengkap, sempurna, utuh. Udah ada Mas, semua tergelar, udah ada. Kuncinya apa? Bergetar aja di getaran itu. Yes. Ini penting aku tanyakan karena banyak teman-teman yang mengalami seperti itu, Teh Feby. Jadi tidak ada habisnya gitu. Kita pengen kaya nggak ada habisnya. Pengen ini, pengen itu, pengen ini. Nah minimal setelah dengar ini kita itu punya rem gitu ya. Oh ya, ternyata aku udah yang semuanya ini gitu. Dan makin kita di situ justru makin diguyur rezeki gitu kira-kira ya. Sangat Mas Hendra. Di titik hari ini aku udah nggak pengen apa-apa. Di titik hari ini hanya gimana Mas? Tapi makin Teh Feby seperti itu, makin banyak orang nawari umroh lah, makin banyak orang mau kasih inilah. Aku udah 3 kali nolak dengan halus. Udah selaras, identitasnya udah selaras sama kelimpahan, selaras sama putaran semesta gitu. Jadi ini kuncinya ya Mas Hendra ya. Ketika kita masih dalam diri ego, di situ ada penderitaan Mas. Ketika ada keinginan, ingin, di titik itu ada penderitaan Mas. Dan itu adalah putaran penderitaan yang nggak akan pernah selesai dan kamu nggak akan pernah bahagia di situ. Yes, oke. Gimana kalau kita sadar pada sebuah fakta bahwa kelimpahan itu udah kita sendiri, bahwa apapun yang kita butuhkan itu udah ada, cukup merasakan itu. Kalaupun tetap ada ingin, boleh. Quantum jamin aja, jangan dipengenin, tapi dirasakan itu sudah terjadi di sekarang, rasakan nyata saat ini sudah terjadi. 5 panca indera bersensasi, mata kamu melihat, telinga kamu mendengar, hidung kamu mencium, tangan kamu meraba, hati kamu merasakan. Kasih bahan bakar roket emas itu, rasa syukur mendalam, dan kamu akan menerimanya. Oke. Jadi doanya diganti Mas, nggak pengen tapi quantum jam aja, and then let go. Lepasin caranya, jalannya, lepasin aja, nggak ngurus. Boh piye carane gitu kira-kira kalau orang ngurus, nggak mau tahu pokoknya, terserah semesta aja. Sebelum aku minta closing ke teman-teman kita, ada Mbak Widya, Bu Nuraini, dan Mbak Norita serta Mas Ilwan. Aku pengen deh Teh Feby kasih di breakdown tentang inti sel yang kemudian itu muaranya adalah ruang kosong tadi Teh. Ini mungkin bisa menjadi energi baru buat teman-teman Teh. Silakan. Ya, jadi gini teman-teman, kita harus memahami tubuh kita ini terdiri dari banyak organ-organ, tangan, kepala, jantung, dan di dalam tubuh kita ini terdiri dari lebih dari 38 triliun sel. Lebih dari 38 triliun sel. Dan di dalam sel itu ada inti sel. Nah, inti sel itu kurang lebih bentuknya kayak bulat gitu. Dan ketika diteliti oleh ilmuwan seantero jagat raya ini, ilmuwan terkenal dunia lah, ternyata ditemukan fakta bahwa inti sel itu berisi 99,99% ruang kosong.
Jadi si inti sel itu bentuknya gini, cuma ada titik gitu, 99,99% itu ruang kosong. Dan materialnya itu hanya 0,1% sekian aja, itu yang material. Nah, ruang kosong ini apa? Ruang kosong ini berisi kecerdasan semesta tanpa batas, atau berisi energi tanpa batas. Kecerdasan semesta tanpa batas inilah yang ada di dalam ruang kosong itu, yang mengisi proses sistem di tubuh kita, sistem pernafasan, sistem kerja jantung. Lalu sekarang kita simpulkan, ketika tubuh kita terdiri dari 38 triliun sel itu, inti selnya berisi ruang kosong, dan ruang kosongnya itu 99%-nya itu adalah ruang kosong. Artinya ruang kosong ini berisi kecerdasan semesta. Kecerdasan semesta ini berisi cinta murni tanpa batas. Bukankah Allah, Tuhan, atau apapun nama itu disebut, bukankah dia mewujud menjadi kecerdasan semesta? Bukankah dia mewujud jadi cinta murni tanpa batas? Bukankah dia mewujud jadi energi tanpa batas? Artinya, kita dan semua teman-teman itu ada di dalam dia. Bahwa Allah yang maha besar. Kemarin aku kirimin video tentang universe ke Mas Hendra. Ke universe yang tanpa batas, itulah dia. 99,90%-nya itu Mas Hendra. 99,99% universe itu ruang kosong, Mas Hendra. Oke. Terisi oleh energi tanpa batas itu. Itulah dia. Dia melingkupi kita semua. Dan isi daleman kita 99,99% adalah dia. Oke. Lalu Mas Hendra mau cari Allah kemana? Ke Mekah ya? Dia ada di sini saat ini sekarang. Oke, Dia menarik. ada di dalam setiap makhluk yang kita lihat, ada dia. Dan kita akan selalu bilang subhanallah melihat segalanya. Karena hanya ada dia, kita kosong. Oke. Itu Mas Hendra yang bisa dijelasin. Sip. Nah, sekarang tiba waktunya di mana aku pengen ada closing statement dari keempat sahabat kita. Closing statementnya nanti 1-2 menit aja. Tapi pastikan teman-teman memberikan closing itu isinya adalah message ya. Pesan kepada sahabat-sahabat kita, penonton Ngaji Roso dimanapun berada, yang sedang berada pada fase atau titik terendah terbawah, sehancur-hancurnya, gimana biar nggak hilang harapan, gimana biar dia bisa move on, bisa take off lagi gitu ya, bisa hidup yang lebih baik, bahagia gitu ya, berkecukupan. Aku mulai dulu dari yang paling jauh, dari Johor, dari Malaysia. Silakan Kakak Norita. Oke. Yang I rasa yang paling membantu ialah bila kita tahu cara untuk melepaskan payung yang menahan keberlimpahan itu. Sebab setiap hari bila kita sedut nafas tu, sebenarnya kita menyedut keberlimpahan yang ada tanpa sedar. So untuk menyedarinya, kita kena buang payung yang menjadi penghalang keberlimpahan untuk mengalir, untuk kita terima biar uang berjuta. Ya, masa bisa dapat uang berjuta kalau pegang payung tu nak dilepaskan. Dengan cara untuk melepaskan payung itu adalah dengan mengolah rasa benci, rasa yang tidak enak tu buang saja, tak berguna untuk kita. So di kiri ada rasa benci, di kiri ada rasa tak best, pandang kanan saja, ini yang best, ini yang aku nak. Dah bila kita tengok kanan, yang kiri kita dah lupakan. Macam kasut, kita pakai kiri kanan, macam tu. So kita pun selalu dalam kehidupan harian tengok kiri yang tak best, aku tak nak, aku nak yang sini, ini yang aku nak.
Ya, itu cara melepaskan payung yang kita pegang tu, yang menahan keberlimpahan untuk mengalir pada kita. Allah Maha Baik. Allah tidak memberi ujian, ya. Itu yang data paling salah. Allah tidak memberi ujian. Biasanya kita, kenapa aku miskin? Kerana Allah menguji aku. No, itu salah. Allah tak pernah menguji kita. Allah nak kita hidup kaya raya, sihat, bahagia. Itu saja. Itu saja data yang aku nak terima sekarang. Data yang lama tu delete wrong. Walaupun satu dunia cakap Allah bagi ujian, I do not want that. My Allah is the best. My Allah baik. Allah tak bagi ujian. Allah nak aku hidup dalam syurga di dunia, baru dapat syurga di akhirat. Begitu ya. Oke. Thank you Kakak Norita gitu ya. Aku tidak hanya terpana pada pesan-pesannya, tapi aku juga terpesona pada cara ngomongnya gitu ya. Senantiasa kayak kita lihat Ipin Upin gitu kan. Seru gitu ya. Makasih ya Kak Norita. Oke, nah sekarang aku pengen geser ke siapa tuh namanya, Kak Bunur Aini dulu. Pesan-pesannya buat teman-teman yang lagi berada pada titik terbawah apa Bu? Oke, untuk teman-teman yang ada di titik terbawah, pesannya kembali aja ke sadar nafas. Nafas juga sebagai penjembatan yang TPB bilang, sadari nafas bahwa kita adalah ruang kosong, kembali ke dalam diri sendiri, sesejatinya kita sendiri. Jangan pernah menengok keluar, ke dalamlah. Maka di situ disuruh bersujudlah, rukuklah, tundukkan mukamu ke dalam dirimu sendiri. Bertanya kepada Dia, sejatinya semesta akan memberikan jawaban. Insya Allah. Pokoknya udahlah, di Ngaji Roso banyak narasumber yang juga saya sudah ketemu langsung sama orangnya, banyak yang udah saya ikutin kelas-kelasnya. Begitu ada Revolution Abundance, udah di sini aja. Makanya saya share tuh ke teman-teman. Alhamdulillah udah ada yang ikut, dan anak saya juga insya Allah minggu depan juga ikut ya Mas Hendra. Anak saya sudah merasakan keberlimpahan mamahnya. Bahkan yang kecil aja udah merasakan keberlimpahan. Udah, kita main-main aja. Hidup itu jangan dibikin serius. Kembali ke dalam diri. Kembali terus bersujud gitu. Sujudkan pikiran dan otaknya ke tanah yang nggak ada apa-apanya. Turun saja kita, lepaskan ego kita, lepaskan emosi-emosi, kemarahan, dendam, apapun bentuknya itu dibuang, dirilis, memaafkan orang lain dengan doa penuh cinta, berikan vibrasinya. Insya Allah keberkahan akan kembali kepada kita. Saya yang sudah membuktikan, saya sudah berbagi ke jamaah saya dan mereka sudah mendapatkan manfaatnya. Aduh, thank you banget Mas Hendra, TVB. Next kita bikin acara live aja yuk Mas. Oke, siap, kita offline gitu ya. Aduh, ayo Bu, nggak apa-apa kita bikin catering ya Bu ya, ngopi-ngopi gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ustadzah Nur Aini ya atas testimoninya yang luar biasa. Aduh ya Allah, senengnya aku bisa ketemu teman-teman yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Oke, next aku ke Mbak Widya. Mbak Widya, tolong kasih pesan-pesan buat sahabat semuanya yang sekarang lagi berada pada fase titik terendah, Mbak Widya. Silakan. Iya, teman-teman semua, ingatlah bahwa sesudah hujan pasti ada pelangi, di mana kita pasti nggak akan ada. Kita sedih pasti karena kita nggak kenal siapa kita, dan kita nggak kenal bahwa Allah itu ada. Dan alhamdulillah di Abundant Revolution kita bertumbuh bersama, benar-benar diingetin terus untuk syukur. Aku aja baru tahu tentang sadar nafas syukur itu dari Teh Febi, dan berbuat baik itu nggak ada apa-apanya sama Teh Febi gitu. Mungkin Mas Hendra juga ya itu tadi ditawarin beberapa untuk UMKM, tapi lebih ke sini yang dinamakan aliran kebermanfaatan gitu. Teman-teman mungkin nanti di Abundant Revolution akan diajarkan tentang Quantum Jam, tetapi Teh Febi mengajarkan aku Quantum Jam-nya itu untuk orang lain malah. Untuk dirinya Teteh sendiri udah enggak. Itu it's amazing banget buat aku. Yeah. That's
so much Ya gokil, Allah. my lovely teteh, so much. Bener-bener kayak dia bener-bener kayak ngehadirin sosok akunya gimana. Nanti terus dia senang, terus dia begini. Terus nanti orang yang dia kasih, aduh kalau tahu keseharian Teh Feby itu kan banyak ya practitioner yang dimana mereka buka kelas, tapi in daily life itu is very different gitu. Aku Setuju, bener-bener, setuju. iya kan, maksud aku kayak bener-bener aku tuh ngorek banget. Jadi bagi aku Iya, iya. aku blessing banget ikut Abundant Revolution tuh bukan karena tujuan aku harus punya project, aku harus punya ini, bukan. Tapi aku malah blessing ketemu figur di mana Allah tuh talk to me, apa yang menjadi proyekturku saat ini. Jadi ketika aku lagi sedih, jadi bukan sekali dua kali aja teteh telepon aku. Pas terakhir teteh telepon aku untuk supaya tegar, itu aku bilang, oh iya di proyektor aku sekarang Ibu Peri. Jadi aku ngelihatnya ada sosok Ibu Peri, even dia selalu bilang kosong, kosong, kosong. Makanya gue udah nggak mau ngomong apa-apa lagi di sini. Cukup momen aku tentang teteh itu pada saat aku bersama dia. In daily life, teteh bener-bener Masya Allah baru bangun aja, itu udah langsung sadar nafas syukur, sehari udah 9 kali. Terus kuantum jamin buat orang-orang, orang yang dia kasih beras, orang yang dia kasih makan, itu dia doain lagi di saat mau tidurnya. Mbak Itu, Widya, ya, Mbak Widya, nanti bantu aku Quantum Jam juga ya. Nanti aku WA ya. ya. Iya, Masya Allah bener-bener loh Teh Feby. Aku nggak mau muji figur yang berlebihan, tetapi ini bener-bener aku ngerasain synchronize banget Teh Feby sama Mas Hendra. Insya Allah yang dipilih sama Allah untuk menjadi kebermanfaatan untuk orang banyak. Teman-teman di sana, ayo gabung. Aku nggak lebay, aku nggak gimana-gimana. Bener-bener aku cuman pengen ngasih tahu apa yang udah aku rasain saat ini gitu. Karena kalau misalnya kita nggak terbuka gitu pada sebuah kemungkinan bahwa pada aslinya kita ini adalah entitas tanpa batas gitu. Awalnya mungkin teman-teman akan bingung nih yang nonton apa sih artinya? Ya semua yang kamu mau tuh ada gitu. Semua yang kamu mau tuh di sini saat ini ya sekarang gitu. Which is aku dihadirkan itu aku saksinya loh, sis Nurita nelfonin aku sebelum telepon Teh Feby. Nangis-nangis depression kayak gimana. Oke. Enak cerai. Tiba-tiba berapa hari kemudian, I am happy with dia. Aku bilang segini dahsyatnya vibrasinya, Masya Allah. Aku bilang luar biasa Teh, karena emang benar-benar kayak aku pikir banyak banget orang hari gini harus banyak melakukan kebaikan deh. Kalau kalian pusing, bingung, coba kalian white zoom sendiri diri kalian, terus kalian bandingin sama yang semesta yang besar ini, terus kalian uplek-uplek pikirannya di situ aja. Sementara banyak banget orang di sini gitu ya, di Abundant Revolution terutama yang berpikirnya disuruh doakan orang lain, disuruh berbuat buat orang lain. Terus kamu masih stuck di situ, kamu coba cross check apa yang udah kamu lakuin buat hidup kamu gitu loh. Ayo guys, come on, just wake up gitu. Bener-bener kita tuh memang harus bener-bener kayak, aduh udahlah, aku udah nggak bisa ngomong apa lagi. Thank you so much Mas Hendra, Teh Feby, and all my sister brother in here. I love you so much because of Allah. Thank you so much. Thank you. Wah, keren banget Mbak Widya. Pokoknya nanti kalau Abundant Revolution butuh bantuan, kita minta bantuan Bu Nur Aini, Mbak Widya, Mbak Norita, Mas Ilman, nggak sungkan-sungkan gitu ya. Feby, terasa banget kita nyambung banget gitu ya. Iya benar-benar, Masya Allah. Gitu loh. Mas Hendra, ayo bangun bangsa ini dengan keberlimpahan. Siap, Bu Nur, Tahu nggak makasih. sih, bener-bener teteh tuh vibes-nya tuh udah berasa banget. Sampai ada orang, aku nggak bisa mikir Mbak Wid, nafas aja Mbak, nafas. Begitu abis itu malamnya langsung, wow, iya ya, hidup amazing katanya. Oke. Next, aku geser terakhir ke Mas Ilman. Yuk, pesan-pesan dong buat sahabat semuanya, biar teman-teman tuh nggak merasa berjuang sendiri gitu. Silakan Mas Ilman. Ya, terima kasih Mas Hendra, terima kasih Teh Feby, terima kasih Bu Nuraini, terima kasih Bu Norita, terima kasih Kak Widya yang 2 jam ini telah menemani kita untuk semakin bertumbuh. Kalau saya sih pesan untuk berubah itu masuk ke komunitas, karena dalam komunitas itu kita bisa saling memotivasi, karena kita tahulah kalau mau berubah itu kan naik turun,
turun naik kan, kadang jatuhnya luar biasa kan. Tapi kalau kita berada di komunitas, insya Allah yang lain itu akan ikut mendukung gitu. Istilahnya itu semesta mendukung. Silakanlah gabung sama komunitas Ngaji Roso, gabung sama komunitas Abundant Revolution, ya kan. Pokoknya komunitas ini sangat sangat penting lah untuk sahabat bertumbuh semuanya. Karena dengan komunitas salah satunya itu bisa mempererat silaturahmi kita kan. Yang dulunya belum kenal dengan Mas Hendra, sekarang udah kenal lah. Dengan subscribernya yang 1 juta kan luar biasa kan. Luar biasa. Terus TVB dengan semangatnya, senyumannya yang luar biasa. Jadi bisa saling kenal gitu. Dulu kita bukan siapa-siapa gitu kan. Jadi semenjak kenal ini berani juga lah muncul sekali-sekali ke media kan. Sebenarnya sih masih agak ragu sih mau ke media-media seperti ini karena memang masih banyak PR yang perlu diselesaikan gitu kan. Jadi ya dengan muncul ke media ini mudah-mudahan semakin sadarlah kita bahwa kita adalah makhluk yang sangat berlimpah. Bayangin aja 30 ribu triliun sel ya yang telah menggerakkan kita kan. Yang harus kita syukuri setiap saat itu luar biasa. Wah, pokoknya segala sesuatu ini udah tercipta. Kata TVB itu segala sesuatu udah tercipta bahkan sebelum kita lahir. Jadi tinggal kita sadari aja lah. Sadari bahwa kita ini insan yang sangat berlimpah. Intinya banyakin tabungan semesta kata TPB kan. Itu untuk menunjang tadi salah satunya apa yang menjadi PR kita supaya lebih cepat tercapai itu ya dengan tabungan semesta. Ya kalau nggak bisa membantu secara finansial minimal membantu senyum lah ya kan. Setiap ketemu orang senyum itu udah vibe-nya udah terasa banget gitu. Sip. TPB belum ngomong aja itu Mas. Dikasihnya senyum kita udah merasa sangat bahagia itu. Apalagi kayaknya Mas Ilwan. Kayaknya dulu waktu bikin TVB itu ayah ibunya senyum-senyum terus gitu ya. Benar. Oke ya, thank you ya Mas Ilwan Thank ya. you so much. Makasih Thank you banyak. so much. Terakhir closing dari TVB, silakan Teh. Aku udah speechless Mas Hendra. Masya Allah. Aku cuma mau bilang Mas Hendra, bukannya kita semua paham ya bahwa kita lahir dari cinta. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang seperti Mas Hendra bilang kalau dalam posisi yang minus atau terpuruk, awalnya harus dari mana? Boleh nggak teman-teman hening sebentar? Diem dulu sebentar, hening dulu sebentar. Solusinya cuma sadar nafas syukur aja Mas Hendra. Sadari nafas syukur di saat ini. Sadari kita masih dikasih kesempatan umur. Masih dikasih nafas, masih dikasih usia. Modalnya cuma itu aja cukup Mas buat bangkit. Beneran, nggak susah. Nggak pakai duit, enggak. Cuma modalnya sadar nafas syukur dan cinta yang besar banget kita sadari bahwa sejatinya kita itu adalah cinta murni tanpa batas. Di dalam cinta itu nggak usah pakai uang, bikin tabungan semestanya, cukup 5 menit sebelum tidur sending love to universe. 5 menit sebelum tidur sending love to universe. Caranya gimana? Misalnya tadi pagi ngebantuin nenek-nenek nyebrang, kan nggak pakai duit ya Mas? Bener nggak? Ini bicara minus ya, kan nggak pakai duit tuh. Ngebantuin nenek-nenek nyebrang. Lalu lihat wajah bahagia nenek-nenek itu. 5 menit sebelum tidur, bayangkan nenek itu tadi diseberangin sama kita, dan kita dikasih kesempatan buat berbuat baik terhadap nenek-nenek itu. Lalu kita diam dan kita bayangkan, nenek-nenek itu sehat, kita quantum jamin dia. Nenek-nenek itu sehat, nenek-nenek itu bahagia hatinya, rezekinya lancar, keluarganya semuanya sehat, dia dan keluarganya harmonis, dia hidup dalam kemudahan. Quantum jamin, bayangin dia senyum bahagia bersama keluarga. Bayangkan kalau ternyata nenek-nenek itu yang kita seberangin dia punya warung misalnya, warungnya bayangin sama kita penuh pembeli, omsetnya banyak. Hanya dengan membayangkan dan meniatkan doa buat dia, Mas Hendra tahu nggak, 90%
itu sudah manifest menuju itu terjadi. Hanya dengan doa dan pikiran, hanya dengan niat dan cinta yang besar terhadap orang lain, itu udah running jadi rekening semesta. Dan pada saat itu, sending love to universe. Bayangkan di hati kita ada cinta yang besar itu. Bayangkan kayak ada diamond berlian, dan di dalam berlian ini berisi cinta, kebijaksanaan, dan kasih sayang yang besar. Lalu kita sending love. Bayangkan cinta yang ada di dalam hati kita ini, dia bersinar seperti sinar matahari. Dia seperti putaran bola yang membesar gitu ya, lingkaran membesar, membesar, membesar. Cahayanya yang membesar itu lalu keluar dari badan kita, lalu membesar, membesar, menyentuh seluruh rumah dia. Cahaya cinta, wisdom, dan kasih sayang ini tersentuh anak cucunya dia, tersentuh juga cahaya yang indah ini menyentuh seluruh kota. Misalnya kayak aku di Bandung, seluruh kota Bandung. Setiap yang tersentuh dengan cahaya ini, dia tersentuh dengan abundant. Dia juga ikut abundant. Dan cahaya ini juga mengandung wisdom. Dan dia juga tersentuh hatinya dengan wisdom. Cahaya ini juga mengandung spiritual awakening, yaitu kesadaran, dan dia juga kena ke kesadaran itu dan meluas se kota Bandung, meluas lagi se Jawa Barat, meluas lagi se Indonesia, meluas lagi se Asia, meluas lagi seluruh dunia, dan kena sentuhan cinta itu ke seluruh makhluk, yang menggambarkan pada akhirnya seluruh makhluk berbahagia dan terlepas diri dia dari kesengsaraan dan penderitaan. Lalu cahaya ini melebar, melebar, melebar ke semesta. Dan pada saat dia melebur ke semesta menjadi satu, lalu cahaya itu akan balik kembali ke kita. Tetapi feedback baliknya udah jadi cahaya yang powernya gede banget, Mas. Saat hadir di sini, vibrasi kita tuh bakal naik dan itu akan selaras sama semesta. Itu yang membawa kita akan penuh kelancaran, kelimpahan, abundant di besok. Itu 5 menit sebelum tidur yang kita ceritakan di kelas. Itu aja sih pesennya. Kalau untuk teman-teman nggak pakai duit kan Mas itu? Berasa teh, berasa banget teh, beneran. Saya sampai merinding-merinding. Cukup pakai cinta. Cukup pakai cinta yang tulus, cinta yang besar. Makanya aku bilang sama Hendra dan teman-teman, semuanya selesai dengan cinta. Permasalahan selesai dengan cinta. Kuncinya apa? Welcome love. Artinya apa? Kebahagiaan welcome, terima. Kesedihan welcome, diterima. Ketika itu diterima dan alirannya tidak disumbat, mengalir, and then sending love. Jadi kuncinya welcome love, and then you must be sending love to universe. And then that will be back again to you. And then we love you, Teteh. We love you so much. I love you. 5 menit sebelum tidur ya sayang. Mas I love you sayang. Mas mute. Mas Hendra mute. Ke mute Mas Hendra. Oke. Aduh, aku nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi nih, ya Allah. Masya Allah. Dimanapun teman-teman berada, dalam kondisi terpuruk bagaimanapun, tetap yang kita punya nafas, kita syukuri nafas. Ketika kemudian itu udah terjadi, kita akan merasakan bahagia tanpa syarat, dan dengan seperti itu, vibrasi akan membaik dengan sendirinya. Seiring dengan vibrasi yang membaik itu, kabut akan segera berlalu dan sinar mentari akan kembali bersinar menerangi bumi gitu ya, Teh Febi ya. Sahabatku semuanya, Mas Ilwan, Mbak Widya, Ibu Norita, Ibu Nuraini, dan Teh Febi, sekali lagi terima kasih banyak ya udah bersedia hadir sore hari ini. Dan aku ingatkan kepada sahabat semuanya yang nanti pengen gabung join di batch 9 di tanggal 27 Februari.
masih ada seat ya, sekitar 40 atau berapa gitu. Terus nanti yang pengen ikut Zoom spesial di tanggal 14 Februari gitu ya. Dan sekali lagi mbak-mbak, ibu-ibu ya, kakak-kakak semuanya, terima kasih atas waktunya ya. Thank you so much Mas Hendra. Thank you. I love you so much. I love you all. Love you all. Love you. Bye. Bye.